Sekarang kita sudah berada di situs Menhir Padang Hilalang di wilayah Mae. Nah, mari terus ikuti kita ke dalam, kita lihat batu menhirnya di sini. Sekarang kita sedang berada di Menhir di daerah Mat. Nah, sekarang kita bersama Ongku ini kita coba tanya ini tentang keterkaitannya dengan nini yang berempat yang kita bicarakan tadi. Nah, ini bagaimana nih, Ku? Hubung kaitnya dengan nini yang berempat ini, Ku? Kawasan ini. Ya. Dalam kata sindiran, dalam kata sindar ke bak kono sindir bak jadi dalam tatanan bahasa Nagawi, bahasa Nagawi, Nagari, Bundo Dewi, sebutan regenerasinya atau sebutan regenerasi nama disebut dengan Bundo Dewi Putih, Bundo Dewi Pertiwi, Putih Batiku. Jadi besarkan yang si bungsu. Si bungsu. Disebut lokasinya Gunung Bungsu. Yang tua disebut lokasinya Gunung Tua. Yang tengah disebut lokasinya Gunung Tengah. Ini sebenarnya sejarah, bukan cerita rakyat, bukan mitos, tetapi ini mitologi yang belum memang sampai kajian penelitian para ahli sejarah kita, bagian peneliti, baik di badan BPCD atau di badan pendidikan tentang sejarah peradaban suku bangsa, khusus yang disebut dengan orang Minang. Pada masa prasejarah. Pada masa prasejarah. Ini kira-kira pada masa abad-abad keberapa ini? Kalau dibacakan abad, Ya. Hijriah, kita fokus pada bahasa Arab sekarang Hijriah, itu baru resmi mendunia kembali kepada masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Sebelumnya pudar, lama sekali pudar, yaitu karena udah kehancuran kekuasaan mendunia yang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sebelumnya bukan leluhur kita dulu menyebut bukan dengan sebutan Islam, tetapi ajaran Dharma. Ajaran Dharma. Bahasa kita Dharma itu bahasa Indonesia kan yang berkata dari bahasa nasional Sumarawati itu Sanskerta. Nah, Sanskerta mengambil dasar bahasa Sanskerta itu dari bahasa Palawa. Palawa terlahir dari bahasa Bundo Nagoi Dewi Parti Nusantara. Maka dalam konsepnya wah dan lawan demo suagi nanti jauh Bundo Dewi bukalah sejarah. Siapa nama putri anak perempuan yang tua atau
kembaran Kabil dan Habil, dua kembaran. Yang kedua, yang perempuan, nama sebenarnya Tuasota. Dalam bahasa Ibrani kuno itu masih disebut Laino Bundo. Laino Bundo. Arabi menyebutnya dengan bahasa Laina Bunda. Suku bangsa dunia yang memakai bahasa itu hanya yang hampir sama sebutannya, yaitu sekarang yang disebut orang Minangkabau atau Minangkabau. Nah, bahasa singkat disebut dengan suku bangsa Minang. Sampai sekarang untuk panggilan yang disayang itu panggilannya tetap disebut dengan Bundo deh, Bundo Kandong, Bundo. Nah, orang Minang sampai sekarang yang masih disebut dengan nama, dikasih nama dengan Leni, Lena, Lina, cukup sampai sekarang nama perempuan. Nah, sampai sekarang masih memakai bahasa Bundo. Malah sampai peringkatnya menyebut Bundo. Nah, ini panggilan untuk ibunda yang melahirkan kita atau saudari-saudari bunda kita, yang seibu ataupun seayah dan seibu. Yang memang pada bunda itu kita sangat sayang sama beliau, walau kayak apapun cerewetnya dapat dipanggil. Nah, kemudian sebutan bunda singkat disebut dengan Bu. Ada juga menyebut Bun. Ada juga dengan sebutan Bundo. Nah, ada juga yang menyebut dengan Bundo Kandung. Ini dipanggil pada ibu atau saudari ibu yang memang memang tertumpah kasih sayang si anak pada ibu atau saudara ibunya, tetap dan memanggilnya Bundo. Malah dia nyebut Bundo Kandung. Nah, itu khusus panggil untuk ibu yang melahirkan, yang mengandung kita. Suku bangsa ini silakan disebut hanya orang Minang yang memakai bahasa. Nah, suku Minang. Mana itu suku Minang? Inilah yang diklaim oleh kolonial Belanda disebut dengan Sumatera Tengah. Nyatanya 1950 setelah merdeka, mereka coba sudah merevisi. Nah, 1956 mereka sudah mulai dapat kata sepakat memekarkan provinsi Sumatera Tengah jadi 3 provinsi. 1957 masuk ke DPR MPR di Ketok Palu. 1957 kali 1958 maka terlahir mekarlah Provinsi Sumatera Tengah jadi 3 provinsi. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau. Maka hilanglah namanya yang disebut dengan Sumatera Tengah. Seharusnya kawasan Riau sekarang baiknya lebih bagus disebut dengan Provinsi Sumatera Tengah. Nah, jadi jodoh sana Sumatera Selatan, sana Sumatera Utara, tengahnya disebut dengan Sumatera Tengah. Logika, jangan main politik. Yang lurus hitung lurus, yang bengkok hitung lagi bengkok. Maka tuh buat berjalan lurus. Inilah falsafah leluhur orang Minang dari masa lampau. Nah, peradaban ini berawal daripada masan Budodiri bersama putra Nabi Adam AS yang ke-6 yang disebut dengan Suwa. Nah, bangsa ini dulu menyebutnya mendewakan. Bahasa dewa ini sebenarnya itu guru atau batara guru. Dewa ini peringkat tinggi, salah satu peringkat tinggi di peringkat batara guru. Pengajar, mengajar, mengamalkan dan mengabarkan ilmiah, ilmu pengetahuan ajaran itu sendiri. Ini yang disebut dengan ajaran
Dammo. 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 Pengertiannya apa kata singkat? Ajaran Adam kita bersama. Singkat, Dammo. Oke, belakangan jauh kemudian terjadi permasalahan. Terakhir beberapa sekte, yaitu Mahayana dan Hinayana. Pada masa siapa? Pada masa Brahmana, yaitu dua sekte terlahir. Satu, sekte Mahayana. Dua, sekte Hinayana. Belakangan sekarang kita kenal disebut dengan Mahayana itu, ini yang disebut dengan agama Hindu. Hinayana, sekte Hinayana Brahmana itu sekarang disebut dengan agama Buddha. Ya, ini sebenarnya pertukaran zaman, periode pertukaran gelombang masa ke masa. Wal asri. Oke. Ini disebut batu tanah. Batu tanah. Batu tanah. Orang arkeolog menyebutnya, cara mereka yaitu ini adalah megalitik. Megalitik. Zaman ini disebut megalitikum. Itu kapak-kapak batu, pisau-pisau batu, parang-parang batu, tombak-tombak bermata batu. Oh, tombak batu ya. Oke, maka disebut dengan singkat kata jelas zaman batu. Peradaban manusia pada zaman batu. Kemampuan keahliannya kan baru mampu mengelola batu. Oke. Bukti itu sendiri dapat kita tengok. Contoh, di Bukit 1, di Bukit 2, di Balai Batu, malah banyak tempat lain yang ribuan batu tanam ini ada di kenegarian Mae ini. Kenapa sebut Mae? Sebenarnya bukan Mae, tetapi Mahe. Mahe Satya. Bahasa Sanskerta atau Plawa. Bahasa Nagarinya apa? Bahasa Nogorinya. Bapaknya bahasa Sanskerta dan sebelumnya disebut bahasa nasionalnya bahasa Plawa. Itu nggak yang disebut dengan bahasa Nagori. Nah, orang Sumbar sekarang menyebutnya dengan bahasa Nagari. Nah, peradaban ini disebut peradaban zaman batu. Bukti itu terdapat di bagian Kabupaten 50 kota, di bagian hulunya sampai ke Mahar. Ribuan megalitik, ribuan batu tanam. Ini sebagai apa? Istilah orang sekarang, salah satunya ini sebagai tulo atau menhir secara arkeolog, atau secara Islamnya disebut batu nisan. Jadi dikuburkan kayak apa seperti mereka wafat, seperti itulah posisi dalam kuburan. Nah, satu keluarga ditanam satu batu. Seluruh keluarga yang meninggal dalam keluarga yang induknya itu ditanam, dikuburkan di keliling batu itu sendiri. Di sini terdapat 21 batu. Ada besar, ada kecil, ada pertengahan. Ini sesuai peringkat dan usia mereka. 21 batu di situ. Ya. Ini cuman baru yang dapat dikelola, direnovasi oleh BPCB 3 provinsi Kedah yang berkantor di Kabupaten Sumatera, di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar. Oke. Nah, ini sebenarnya disebut bahasa Nagari Buki Dammo 1. Buki Dammo 1 yang berada di Kampung Koto Rona. Yang kedua Buki Dammo 2. Dammo 2 itu berada di tinggi masih yang ada yang main. Nah, kita mampu atau berikan jempolan pada sejarawan dan peneliti dan BPCB 3 provinsi menyebut Mae itu adalah
1000 megalitik. Sepatutnya Indonesia lebih baik lagi kebutuhan kebutuhan 1001 megalitik. Oke, Bu. Ini karena kondisi kita juga sudah hujan, mungkin untuk membahas tentang megalitik ini, menhir yang ada di Mahe ini, kita akan kupas lebih dalam lagi, mungkin di lain waktu yang Bu ya. Untuk kesempatan ini, terima kasih banyak Bu, telah memberikan kita banyak pengetahuan, penjelasan ilmu tentang dari prasejarah sampai ke sejarah itu sendiri. Ternyata peradaban di Sumatera bagian tengah ini memiliki peradaban yang besar untuk Nusantara, bahkan untuk dunia itu sendiri, internasional. Nah, oleh karena itu, bagi kawan-kawan sanak pemilih yang ada di Nusantara, jangan lupa selalu di-subscribe, like, share, dan di-komen, dan selalu ikuti konten-konten kita, karena kita selalu berbagi, bercerita tentang sejarah, adat, budaya yang ada di Nusantara dengan sejujur-jujurnya.